Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan tema konsep penyebab dan timbulnya penyakit yang beranggotakan ada saya sendiri Desi Mahara sebagai penyaji dan moderator, ada Amelia Pristika sebagai penyaji dan ada Erina Claresta Purba sebagai penyaji. Yang pertama akan menjelaskan adalah saya sendiri Desi Mahara. Kesehatan adalah salah satu masalah yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Kunci dari segala aktivitas manusia adalah pada kondisi kesehatan tubuh manusia tersebut. Sementara sakit dianggap sebagai suatu keadaan badan kurang menyenangkan, bahkan dirasakan sebagai siksaan. Sakit juga seringkali menjadi penyebab seseorang tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari layaknya orang sehat. Penyakit pun kini dianggap sebagai suatu fenomena kompleks dengan pengaruh negatif terhadap kehidupan manusia. Sehat dan sakit pun memiliki rentang atau skala ukur hipotesis terkait kondisi kesehatan seseorang. Selanjutnya yang pertama itu ada definisi sakit. Nah, sakit merupakan penyimpangan dari status sehat. Sakit adalah terganggu atau menurunnya keadaan fisik, emosional, intelektual, sosial, bahkan perkembangan seseorang. Sakit tidak dapat diartikan sebagai suatu keadaan terjadinya proses penyakit saja. Oleh karena itu, sakit tidak sama dengan penyakit. Nah, sebagai contoh, seseorang dengan kanker nasofaring tampak dalam kondisi biasa dan mungkin masih bisa menjalankan aktivitasnya meski sedang menjalani pengobatan. Nah, kondisi berbeda bisa dialami orang dengan penyakit kanker payudara yang sedang mempersiapkan diri menjalani operasi. Faktor selain fisik bisa turut memengaruhi kondisi kesehatan. Nah, dalam hal ini bisa memengaruhi faktor mental dan faktor emosi. Selanjutnya ada definisi penyakit. Definisi penyakit dinilai lebih objektif dibanding dengan sehat atau sakit. Penyakit pun berbeda dengan rasa sakit. Penyakit lebih beragam jenisnya dan masing-masing memiliki parameter tertentu. Sedangkan rasa sakit lebih subjektif. Dalam bahasa Inggris dikenal dua istilah untuk mengungkapkan pengertian penyakit, yakni disease dan illness. Disease dan illness. Disease memiliki arti penyakit atau gangguan yang terbatas pada kelainan medis dan organobiologik. Pada istilah disease, terkadang kita dapat menelusuri hubungan sebab akibat terkait penyakit yang diderita. Misalnya, kuman-kuman menyebabkan infeksi, kelainan atau aberasi genetik menyebabkan penyakit seperti diabetes, sickle cell, anemia atau Down syndrome. Kemudian illness. Illness dapat berarti gangguan atau masalah yang jangkauannya di luar penyakit, walaupun masih memiliki keterpautan. Pada istilah ini, pengaruh lingkungan maupun peranan masyarakat ikut diperhitungkan sebagai faktor penyebab. Jika seseorang memiliki kelainan medis, maka illness yang dideritanya mempunyai hubungan erat dengan interpretasi kultural, pengamatan, pengenalan dan reaksi perilaku dari kelainannya. Untuk itu, pada upaya penyembuhan illness tidak cukup hanya lewat pengobatan medikamentosa. Pengobatan dengan pendekatan psikologis, sosial, dan kultural juga perlu dilakukan. Selanjutnya, penyebab dan timbulnya penyakit. Asmadi pada tahun 2008 menerangkan 3 faktor yang berperan dalam rangkaian perjalanan penyakit. Ketiga faktor tersebut adalah etiologi, patogenesis, dan manifestasi klinis. Yang pertama ada etiologi. Etiologi dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat menyebabkan penyakit. Etiologi dikenal pula dengan istilah agents. Agents penyakit dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yang pertama, golongan biologis. Penyebab penyakit golongan biologis misalnya mikroorganisme atau bakteri dan virus. Selain itu, ada pula penyebab penyakit yang berasal dari hewan atau tumbuhan, seperti metazoan, protozoa, dan jamur. Yang kedua, golongan non-biologis. Penyebab penyakit dari golongan non-biologis bisa berupa beberapa jenis, yaitu kimia, fisik, dan nutrin. Jenis kimia atau zat kimia bisa berasal dari luar tubuh manusia maupun zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh. Contohnya, barbiturat, merkuri, karbon monoksida, dan lainnya. Untuk faktor fisik, dinilai dapat menimbulkan penyakit jika berada pada intensitas yang luar biasa, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Misalnya, suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, suara sangat bising, atau perubahan drastis tekanan atmosfer.
Faktor fisik lain yang juga dapat menyebabkan penyakit ialah faktor mekanis atau trauma, baik yang disengaja maupun tidak, seperti kecelakaan atau perkelahian. Sementara, nutrien merupakan zat yang diperlukan manusia untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Jadi, seseorang dapat menderita penyakit jika tubuhnya kekurangan atau kelebihan nutrien tertentu, seperti kelebihan lemak, bisa menyebabkan obesitas, kekurangan karbohidrat, menyebabkan maramus. Yang kedua ada patogenesis. Patogenesis merupakan asal mula dan perkembangan penyakit atau keadaan patologis. Faktor ini membagi proses penyakit ke dalam 5 fase. Yang pertama, fase prapatogenesis. Pada fase ini terjadi interaksi antara manusia dengan agens. Interaksi terjadi karena agens atau bibit penyakit berada dekat dengan manusia, sehingga interaksi pun terkadang tanpa disadari. Namun, jika daya tahan tubuh manusia pada fase ini masih kuat, interaksi tidak akan memunculkan penyakit. Yang kedua, fase inkubasi. Fase ini terjadi jika agens telah masuk ke tubuh, tetapi belum terlihat adanya gejala penyakit. Masa inkubasi, tiap penyakit berbeda-beda sebab agens penyakit juga beragam. Tetapi, bibit penyakit memiliki karakteristik, sifat, dan kemampuan yang berbeda dalam proses patologis. Selain dipengaruhi oleh bibit penyakit, masa inkubasi juga dipengaruhi oleh daya tahan tubuh manusia. Jika daya tahan tubuh menurun atau lemah, bibit penyakit akan lebih mudah berkembang dan menimbulkan berbagai gangguan pada bentuk maupun fungsi tubuh manusia. Sebaliknya, jika daya tahan tubuh kuat, perkembangan penyakit pun dapat dihambat atau bahkan dihentikan. Yang ketiga, fase penyakit dini. Fase ini dimulai sejak munculnya gejala penyakit. Umumnya, gejala yang muncul pada fase ini masih relatif ringan, sehingga seringkali tidak dihiraukan. Pada fase ini, daya tahan tubuh masih ada, tetapi cenderung lemah. Jika daya tahan tubuh bisa diperkuat, baik secara alami maupun kimiawi, bibit penyakit masih dapat dikalahkan dan gejala penyakit dapat reda atau bahkan hilang. Sebaliknya, jika daya tahan tubuh kian menurun, fase ini akan berlanjut ke fase berikutnya. Yang keempat ada fase penyakit lanjut. Fase ini merupakan kelanjutan dari fase penyakit dini. Pada fase ini, individu umumnya tidak mampu lagi melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga upaya penyembuhan dan tahapan perawatan pun mulai dilakukan. Yang kelima, fase akhir. Penyakit pada fase ini, penyakit akan berakhir. Akhir penyakit pada masing-masing manusia bervariasi. Namun, secara umum ada 4 klasifikasi, maksudnya akhir perjalanan penyakit, yakni sembuh sempurna, sembuh dengan cacat, sembuh sebagai pembawa, dan meninggal dunia. Kemudian ada yang ketiga, manifestasi klinis. Manifestasi klinis yang samar pada tahap awal perkembangan penyakit terjadi karena tubuh masih memiliki pertahanan untuk melawan serangan dari penyakit tersebut. Jika kondisi tubuh melemah, manifestasi klinis penyakit akan mulai terlihat. Namun, karena sifat penyakit yang dinamis, manifestasi klinis suatu penyakit dapat berubah setiap saat, membaik atau memburuk. Semua itu tergantung mekanisme daya tahan tubuh penderitanya. Poin keempat yaitu teori timbulnya penyakit dalam sistem modis modern. Teori timbulnya penyakit dalam sistem modis modern menurut pandangan Daldiono dalam Sudharma pada tahun 2008 antara lain yang pertama, penyakit timbul karena adanya bakteri. Kondisi ini lazim disebut sebagai infeksi. Yang kedua, penyakit timbul karena adanya perubahan cuaca. Yang ketiga, penyakit timbul karena faktor yang ada dalam tubuh manusia, misalnya hipertensi atau tekanan darah tinggi, atau diabetes mellitus atau yang biasa disebut dengan kencing manis. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penyakit dapat muncul karena adanya kombinasi dari 3 faktor sebelumnya dalam suatu kondisi. Hal ini disebut sebagai trias epidemiologi
yaitu lingkungan, manusia atau endogen, dan juga faktor luar atau eksogen. Poin kelima yaitu konsep sehat dan sakit menurut budaya masyarakat, di mana cara hidup dan gaya hidup manusia atau lifestyle merupakan fenomena yang dapat dikaitkan dengan munculnya berbagai penyakit. Selain itu, hasil berbagai budaya dapat menimbulkan penyakit. Masyarakat dan pengobatan tradisional menganut dua konsep penyebab sakit, yaitu yang pertama itu naturalistik, di mana naturalistik ini yaitu mereka merasa kalau mereka itu menderita sakit akibat pengaruh dari lingkungan, makanan, kebiasaan hidup, ketidakseimbangan dalam tubuh, termasuk juga kepercayaan akan panas dingin seperti masuk angin dan juga penyakit bawaan. Yang kedua itu yaitu personalistik, yaitu mereka menganggap bahwa munculnya penyakit itu disebabkan adanya intervensi suatu agen aktif yang dapat berupa makhluk bukan manusia seperti hantu, roh leluhur atau roh jahat, atau makhluk manusia atau biasa disebut dengan tukang sihir. Pada penjelasan kali ini juga kami mengangkat sebuah studi kasus yang kami angkat dari sebuah jurnal yang berjudul Konsep Sehat dan Sakit pada Individu dengan Urolithiasis atau kencing batu di Kabupaten Kelungkung yang berada di Bali, di mana pada penelitian yang dilakukan ini menggunakan satuan kajian perseorangan yang berasal dari suatu daerah tertentu yang berada di Bali. Nah, daerah dari penelitiannya ini merupakan daerah yang masih memegang adat serta kebudayaan secara kuat. Di mana dalam penelitian ini dapat disimpulkan 3 konsep sehat dan sakit pada responden. Nah, yang pertama itu ada faktor biologis, yaitu pemahaman terhadap kondisi fisiologisnya, di mana responden yang dituju ini mereka mulai menyadari gejala-gejala yang dirasakan oleh orang-orang yang terkena kencing batu ini. Dan yang kedua, faktor psikologis, di mana faktor ini mempengaruhi responden terhadap konsep sehat dan sakitnya dan cara yang dilakukan untuk menjaga kesehatannya. Menurut Sarafino dan Smith pada tahun 2011, faktor psikologis ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengaruh kognisi, emosi, dan juga motivasi, di mana ketiga faktor ini saling mendukung untuk memacu individu ini untuk cepat sembuh, bagaimana biar dia cepat sehat kembali. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu faktor sosial. Nah, pengaruh masyarakat dan keluarga terhadap konsep sehat dan sakitnya, di mana pengaruh-pengaruh ini terbagi menjadi 3 lagi, yaitu pengaruh dari masyarakat, keluarga, dan budaya. Nah, jika ketiga pengaruh ini dapat menjadi penguat atau sebagai motivator bagi sang responden ini dalam menghadapi sakitnya, maka responden ini akan merasa bahwasanya aku harus cepat sembuh. Nah, dari situlah dia akan termotivasi bahwasanya dirinya itu harus bisa cepat sembuh. Baik, adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu di samping kondisi sehat dan sakit merupakan penyimpangan dari status sehat. Sakit adalah terganggu atau menurunnya keadaan fisik, emosional, intelektual, sosial, bahkan perkembangan seseorang. Sedangkan definisi penyakit dinilai lebih objektif dibanding dengan sehat atau sakit. Nah, penyakit pun berbeda dengan rasa sakit. Penyakit lebih beragam jenisnya dan masing-masing memiliki parameter tertentu. Sedangkan rasa sakit lebih subjektif, dikenal 2 istilah untuk mengungkapkan pengertian penyakit, yakni disease dan illness. Nah, terkait perkembangan penyakit secara umum, hingga saat ini, Asmadi pada 2008 menerangkan 3 faktor yang berperan dalam rangkaian perjalanan penyakit. Ketiga faktor yaitu faktor etiologi, faktor patogenesis, dan faktor manifestasi klinis. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.